warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di acara Podskor Podcast Iker. Dengan saya di sini Sultan Maulana dan teman saya Rafika Dawiyah. Dan di sini kami telah mendatangkan sebuah narasumber yang hebat pokoknya, leader di gedung Fakultas Ilmu Kesehatan. Dia bukan dekan tentunya, dan bukan juga DPM. Dan saya perkenalkan saja narasumber pada malam hari ini. Silakan, Kang. Oke, selamat malam semua kawan-kawan sekalian. Tentunya, Kang. Tentunya malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, mungkin di malam-malam seperti ini luar biasa sih semangatnya gitu. Meskipun sudah pukul 11 lah, kira-kira pukul 11 kita sengaja membuat podcast. Ya, sengaja membuat podcast ini. Iya. Udah mampu ke podcast Podskor nih, podcast Ikor ini. Mantap. Mudah-mudahan dengan adanya review viewers kita jadi meningkat. Oke, Kang, sebelumnya Kang perkenalan dulu nih. Kang itu siapa sih? Biar teman-teman yang penonton itu juga biar kenal. Kang siapa sih? Narasumbernya dari mana sih? Oh iya. Ngapain sih di sini? Kang, silakan. Saya di sini ngomong gak jelas. Ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat sih gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Siap, amin. Nah, sebelumnya izin perkenalan diri gitu. Tadi juga sudah dikasih clue-nya gitu. Nama saya Salah Hudayfi. Nah, saya mahasiswa farmasi semester 4 dan alhamdulillah diberikan kepercayaan memimpin ketua BEM, yaitu sebagai ketua BEM Fakultas Ilmu Kesehatan. Oke. Mantap. Apalagi kira-kira? Oke, Kang. Oh ya, sebelum kita memulai acara intinya nih, pertanyaan-pertanyaan untuk si Akang. Tapi menurut Akang, gimana sih Akang itu perbedaan kuliah online dengan kuliah offline dan kuliah online itu gimana sih, Kang? Sebelum ke pertanyaan intinya nih, Kang. Ketiga itu nih, Kang. Oke. Menurut Akang gimana? Perbedaan kuliah online dengan kuliah seperti biasa atau offline tentunya sangat jelas gitu perbedaannya. Pertama, kalau kuliah online itu kita harus senantiasa. Artinya senantiasa tuh kita sudah memanage jadwal segala macamnya gitu. Kapan kita harus terkoneksi dengan internet, karena sekarang itu kita sudah harus siap-siap gitu terkoneksi dengan internet selalu, karena materi perkuliahan apapun, informasi apapun sekarang melalui internet ataupun sosial media yang lain gitu. Itu sih terkecuali kalau misalkan kita kuliah offline gitu. Kuliah offline kita misalkan kita sudah punya jadwal yang jelas gitu. Tinggal kita disesuai jam kampusnya, ya kita tinggal datang ke kampus untuk kuliah gitu. Sedangkan kuliah online ini memang jadwal pun masih istilahnya belum paten lah gitu. Masih ada yang berubah-ubah. Sesuai ya, Kang ya? Iya. Oke, Kang. Untuk berarti emang sih mahasiswa bukan mahasiswa kita aja ya, Kang ya? Iya. Bukan mahasiswa di Karawang aja ya, tapi mahasiswa seluruh Indonesia hampir merasakan hal yang sama, perbedaan tersebut. Dan kita semua juga berharap ingin seperti semula, ingin masuk kembali. Oke, untuk Rafika sudah siap pertanyaannya untuk diberikan ke Kang Sahlal ini, Ketua BEM Fakultas Ilmu Kesehatan di Karawang. Apakah Kang Sahlal sudah siap mendengarkan? Oke, pertanyaan pertama. Sebagai Ketua BEM nih, Kang, Ketua BEM di Fikes, di saat pandemi seperti ini, banyak proker yang tidak terlaksanakan. Langkah yang dilakukan oleh Kang Sahlal dan Ormawa yang lain itu apa sih, Kang? Oke. Untuk meminimalisir sebenarnya masalah ini tuh masalah umum ya. Terjadi bukan hanya di BEM saja gitu, mungkin ke semua organisasi gitu. Bukan hanya organisasi kampus atau bahkan negara pun
terganggu gitu akibat pandemi ini. Mungkin Bener-bener. ya masalah yang Bener sih, Kang. iya, tidak hanya organisasi Ya, selain kampus aja. Bukan mungkin sih, tapi yang sudah kita terapkan di BEM sendiri gitu untuk mengoptimalkan program-program kerja yang memang bisa dikerjakan secara online. Contoh kayak misalkan seminar. Nah, seminar itu kan bisa juga dilaksanakan secara online. Nah, terus untuk program kerja yang lain itu kayak misalkan program kerja yang masih lama gitu, pelaksanaannya bisa dimulai hari ini gitu, ataupun hari ini tuh sebagai persiapannya, contoh kayak pendaftaran kepanitiaan, terus juga wawancara kepanitiaan seperti apa, teknis kegiatannya seperti apa, itu sudah mulai dipersiapkan karena memang nanti pas tanggal mainnya kita sudah punya konsepan yang jelas. Nah, itu sih untuk mengisi kekosongan ataupun dalam pandemi ini gitu. Jadi kita itu bukan setelah adanya pandemi ini, organisasi malah vakum aja, diem aja gitu. Contoh kemarin saya ngeliat Ikor bikin apa ya, senam online. Nah itu bagus gitu, karena ya itulah yang kita bisa lakukan sekarang gitu. Ya itulah yang kita bisa lakukan sekarang. Ya. Mungkin seminar online bisa gitu. Betul, Kang, betul. Jadi emang sih kalau untuk sekelas organisasi pun, sekelas negara pun pasti banyak yang terganggu program-program kerja yang harus dilaksanakan, kayak harus dilaksanakan dengan di lapangan, harus dilaksanakan dengan daring atau online semua. Dan teman-teman juga mungkin kan ada yang kayak program kerja yang harus di lapangan harus dirubah menjadi online nih. Dan itu kan perubahannya itu kayak ibarat kata perubahannya 300 atau 190 derajat nih, Kang. Iya. Nah, itu menurut Akang, apakah misalkan kita sebagai organisatoris itu harus dirubahkah program kerjanya sebagai yang harusnya di lapangan menjadi online atau gimana itu, Kang? Ya, sekarang gini ya, kalau melihat kondisi kita itu harus kondisi sekarang ini kita harus pintar-pintar melihat kondisi yang ada gitu. Contoh kalau misalkan kegiatan ini sekiranya memang harus di lapangan gitu, tidak bisa dilakukan secara online. Nah itu kita paling tidak antisipasinya itu pengunduran, melakukan pengunduran pelaksanaan ataupun ya kita undur pelaksanaannya gitu, seperti apa, dengan catatan tidak bentrok dengan kegiatan lain gitu. Kalau misalkan bisa digunakan bisa dilaksanakan secara online. Contoh lah yang tadi saya jelaskan, contoh kayak kegiatan seminar itu bisa kan dilakukan secara online, ataupun kita bisa juga daripada kita mengisi kekosongan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu, bisa juga dilaksanakannya diskusi online gitu terkait perkembangan organisasi ini seperti apa gitu. Gitu sih. Betul. Betul, mantap. Jadi jawabannya itu kalau memang bisa misalkan langkah pertama kalau memang bisa di online, pekerjaan program kerja yang ada di lapangan itu kalau bisa di online dicoba lah, Kang ya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dirubah dengan online pun, berarti harus dimundurkan waktunya. Tetapi tidak harus bentrok juga dengan program kerja yang lainnya. Iya, betul. Nah, terima kasih nih. Itu baru satu pertanyaan nih, Kak. Oke, siap. Kita masih masih ada pertanyaan lagi, Kang. Yang kedua nih, menurut Akang sebagai ketua BEM, cara memanage proker di tengah pandemik dan Ramadan itu kayak gimana sih, Kang? Ya, kalau yang saya tangkap gitu ya, pertanyaan ini tuh hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama gitu. Betul, cara memanagenya gitu ya. Cara memanagenya itu ya tadi ya sudah saya jelaskan tadi. Intinya kita harus pintar-pintar melihat kondisi sekarang gitu. Ketika memang kegiatan tersebut tidak bisa kita lakukan secara terjun langsung ke lapangan gitu, kita pertimbangkan gitu. Kira-kira kegiatan ini bisa nggak dilakukan secara online, dan setelah kita misalkan nih kita mau melaksanakan secara online, kita harus pertimbangkan dulu gitu. Kira-kira kalau dikerjakan secara online ini akan berjalan lancar atau tidak gitu. Intinya kita pertimbangkan segalanya gitu. Gitu sih kalau yang saya tangkap ini pertanyaan ini
hampir mirip gitu dengan pertanyaan yang pertama gitu. Cuma mungkin lebih ke manajemen waktunya atau prokernya seperti apa gitu. Gitu Siap. sih. Betul. Memang sih pertanyaan satu dengan kedua ini hampir sama, cuma yang kita inginkan teman-teman yang di luar juga yang menonton podcast ini Iya. mungkin juga kebingungan nih manajemen organisasinya seperti apa, manajemen program kerjanya itu seperti apa. Tapi dengan adanya struktur pertanyaan seperti ini agar tersusun, teman-teman bisa juga dapat referensi dari jawaban dari Akang gitu, Kang. Oh, dari podcast menurut. Betul. Podcast ini Oke. Kang. Ntar kapan-kapan aja. kita sama BEM nih. Oke, siap. Oke nih, setelah pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua sudah disampaikan dan jawaban yang teman-teman mungkin bisa mengambil kesimpulan sendiri atau bisa menyampaikan kritik atau saran di kolom komentar nanti. Dan untuk pertanyaan ketiga, silakan Vika. Oke, yang ketiga adalah harapannya organisasi nih, Akang pimpin dan motivasi. Kalem aja, Vika. Iya, saya gugup ngeliat Akang. Iya. Aduh, ya ampun. Padahal tegang itu kan laki-laki, Kang. Aduh, mantap. Ya udah, kita lanjutin lagi ya. Saya ulangin lagi nih. Harapannya organisasi yang Akang pimpin dan motivasi organisasi yang lain itu seperti apa, Kang? Oke, untuk harapan sih tentunya terkhusus untuk organisasi yang saya pimpin ya. Dengan adanya pandemi ini tidak menurunkan semangat dari awal gitu. Dari awal semenjak kita dilantik ataupun disahkan sebagai seorang pengurus atau organisatoris yang siap menjalankan program kerja ataupun hal-hal lainnya gitu. Itu tidak menurunkan semangat kita gitu. Itu sih harapan dari kita. Dari saya terkhususnya ketua BEM-nya gitu. Itu harapan yang saya inginkan dari BEM sendiri. Nah, untuk organisasi lain, meskipun di tengah pandemi ini, kita jangan hanya diam, tiduran, atau rebahan di rumah, masih banyak hal-hal baru yang bisa kita lakukan gitu. Contoh hal kecil saja yang seperti ini nih yang sekarang kita laksanakan, contoh buat podcast yang bermanfaat untuk mungkin orang nanti bisa mendengar gitu, bisa ya mendapat ilmu baru dari podcast ini gitu. Itu hal-hal yang baru yang tentunya bisa kita lakuin dan juga bisa dilakukan secara online. Dan juga bukan hanya itu, bahkan di organisasi pun yang saya tahu, misalkan gitu ya, ada di organisasi tersebut ada kewirausahaan di mana mereka itu yang memberi mencari sumber dana ataupun anggaran untuk kegiatan gitu. Bisa dilaksanakan atau melakukan kegiatan di pandemi ini, mungkin bisa dilaksanakan bisnis online gitu. Contoh kayak kayak pet promote gitu kan, pet promote. Nah nanti gitu. Keuangan organisasi pun ada pemasukan meskipun di tengah pandemi ini. Nah itu menjadi bahan modal atau persiapan untuk kita untuk melaksanakan program kerja yang akan kita laksanakan gitu. Jadi semangat kita dengan adanya pandemi ini jangan menurun gitu. Karena semangat awal kita berakhir sebelum berakhirnya kepengurusan kita. Gitu. Betul. Mau promosi nggak apa-apa, aja Bang, semuanya keluarin. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada pajaknya kalau di sini. Oke, bebas ya mau promosi apapun di sini. Silakan. Boleh, Kang, boleh. Jual apa di Tapi kalau promosi saya jomblo kayaknya jangan deh. Sepertinya. Kita nggak ada open nomor WA, jadinya maaf aja. Untuk yang ada di sana. Jadi kita juga kita juga anggota BEM juga, bagian dari BEM juga, BEM Vikas, membantu dan ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan. Contohnya seperti kayak terdekat ini mungkin ada acara Disnatalis ya Kang ya? Iya betul. Itu mempersiapkan. Dan seminar lain ada apa yang suntik-suntik itu?
donor darah, Iya, suntik-suntik donor ini. darah. Untuk harapan ini ya Kang ya, Hmm. terutama bagi ini sih, bagi setiap organisasi, semoga semuanya seperti sedia dulu kala ya Kang ya, semula Iya, seperti betul. semula, agar Ya. teman-teman yang ada di luar sana dan yang ada teman-teman yang ada di rumah bisa berkumpul kembali dengan teman-teman yang ada di universitas atau mahasiswa lainnya. Karena kita sejujurnya kangen dengan akan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, Kang, seperti belajar atau ngisengin dosen kan, Kang. Kadang kita suka kesel sama dosen, kapan harus datang dan kapan harus pergi, yang nggak jelas. Tolong ini dikasih, ini disensor ya. Kalau ada yang denger bahaya juga. Karena suka kesel sama teman juga sih. Karena suka kesel sama temen yang cuma nitip absen doang gitu, kuliah enggak. Kalau teman-teman yang suka nitip absen, jangan ya. Itu perbuatan yang dosa sekali sepertinya. Ya. Rapika kan biasanya ini mah, nitip absen. Jangan open dong, jangan open. Nanti aja. Bahaya dia open. Tapi dengan adanya online ini, semua jadi serba digital dan semua juga jadi menguasai apa itu media-media sosial ya Kang ya, media-media maya. Iya, apalagi yang teknologi. dulunya juga, iya betul. Keuntungannya juga teman-teman sering belajar yang namanya teknologi dunia maya, apalagi sering banget sosial media itu disalahpergunakan seperti kayak penyebaran hoax, penyebaran apa, tapi sekarang balik menjadi penyebaran apa education, ini berlomba-lomba mengadakan seminar education gitu Kang. Iya betul. Jadi alhamdulillah juga teman-teman dari terutama dari teman-teman dari prodi saya, dan dibantu juga oleh tentunya BEM dan selalu support dari BEM juga. Selalu ada kegiatan-kegiatan education walaupun itu online Kang. Jadi sebelumnya saya tanya nih Kang, kalau Akang kegiatan online di BEM nih, saya juga pengen ikut nih di BEM nih. Apa sih Kang kegiatan online yang akan datang ini? Biar teman-teman tahu nih. Ya, kalau rencana terdekat di BEM sih, rencana ada seminar online yang memang itu program kerja yang sudah kita rencanakan sejak awal gitu. Tapi awalnya seminar ini dilakukan secara langsung gitu, tidak online. Cuma karena pandemi ini, ya kita beralih ke online gitu. Mudah-mudahan seminar ini bisa berjalan maksimal, nanti juga bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa, terkhusus Fakultas Ilmu Kesehatan ataupun yang dari luar juga bisa gitu. Ya, mungkin saya sedikit ada tambahan ya. Untuk selain harapan buat organisasi lain, tentunya harapan utama dari kita semua tentunya harapan kita itu tentunya pandemi ini segera berakhir gitu, agar kita itu kembalilah seperti lama gitu, kembali kumpul di kampus, membahas rapat-rapat, membahas program kerja, membahas apapun yang harus dibahas. Dan bikin rindu Kang, itu berat sekali Kang. Jangan semua aku nggak kuat. Tapi yang penting mah jangan ngebucin aja ya Ton. Karena perkumpulan itulah yang membuat kita kekeluargaan semakin erat, semakin kuat, dan semakin solid untuk kedepannya. Itu. Terus kan untuk harapan. Ya, justru yang bucin-bucin itu tuh yang dikangenin. Parah emang Sultan Kang, suka ngebucin, emang kerjanya kalau nggak kuliah bucin gitu dong. Oke, lanjut. Kayaknya ada orangnya Kang di sini, jangan di inisialnya Rafika. Alah sih, itu bukan inisial. Oke, lanjutnya ini. Terus harapan. Jadi kayak saya ngomong harapan lagi, kenapa selalu harapan? Karena harapan inilah yang selalu kita inginkan. Menurut sudut pandang Akang, harapan pandemik ini seluruh Indonesia khususnya itu apa sih Kang? Menurut sudut pandang Akang nih, perwakilan dari rakyat Indonesia, mahasiswa Indonesia, harapan Akang
untuk keseluruhan bahkan dunia internasional karena ini penonton internasional Kang. Iya betul. Nah, saya sih berharap terhadap pandemi ini segera berakhir, tentunya berakhir ini dengan adanya usaha dari pemerintah dan juga masyarakat tentunya gitu untuk memutus rantai COVID-19 ini. Jelas pemerintah sudah mengupayakan dan tentunya harus dibantu dengan masyarakat juga karena pemerintah pun tidak bisa berjalan secara sendiri gitu, harus didukung dengan masyarakat gitu ya. Nah, maka oleh karena itu marilah kita bersama-sama untuk memutuskan rantai pandemi COVID-19 ini gitu. Agar dunia kembali normal, terkhusus tidak hanya dunia gitu, Indonesia pun sama gitu. Ya kalau Betul, Kang. Indonesia, Amin ya Allah, mudah-mudahan. Ya, itu sih harapan saya. Mudah-mudahan semua harapan. Ya. Dan harapan itu tercapai semua ya, Kang ya. Iya. Dan saya juga ada sedikit buat teman-teman mahasiswa juga, khususnya teman-teman saya yang masih ada di luaran sana, sangat dimohonkan untuk tetap stay home, stay di rumah. Karena menurut saya teman-teman saya juga masih banyak yang keluar-keluaran. Saya melihat status-status teman saya masih banyak sekali keluaran. Giliran dosen suruh ngumpulin tugas ke kampus atau ke mana, dia selalu beralasan tidak boleh keluar. Tapi di luaran sana bikin status main di lapangan, main apa, sedang berkegiatan di luar. Nah, itu untuk teman-teman khususnya mahasiswa dan khususnya teman-teman saya, mohon sangat untuk tetap stay di rumah karena walaupun pemerintah sudah menginstruksikan semua yang ada di dalam lembaganya, tapi diri kita sendiri tidak mengikuti, itu buat apa? Jadi tolong teman-teman khususnya teman saya dan khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan yang masih ada di luar sana, tolong jika tidak ada keperluan apapun, stay di rumah. Oke, Kang? Akang ada pesan-pesan juga? Siap. Mungkin udah tadi saya sampaikan gitu. Cukup. Oh iya, mantap, betul Kang. Sudah. Oke, berakhir juga podcast kita. Udah berapa jam nih? Lumayan lah, 2 jam. Lumayan lah. Lumayan. Ampun. Jam 11 malam kita bikin podcast. Mantap. Kapan lagi kan, Kang? Oke. Udah. Cuman podscore doang, ini ganggu orang malam-malam. Mana lagi sakit kan si Akang, ya ampun. Siap. Terus saya ucapkan terima kasih Kang Sahlal, terima kasih parah pokoknya telah menyempatkan di podcast Ikor ini. Walaupun tadi ada bentrok ya, utamakan podcast loh ini. Aduh, untuk sangatlah apresiasi sekali. Olahragaan Ikor lagi ilmu keolahragaan. Yeah. Dan tutup dari saya, terima kasih untuk Kang Sahlal, terima kasih dari recorder kita, dari admin Podskor, terima kasih dari saya Sultan Maulana dan teman saya. Dan saya Rafika Jawiyah. Oke. Dan narasumber saya Sahlal Hudaifi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, dadah. Bye. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih banyak.